Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Volume Press YouTube channel official. Pada bagian ini kita akan membahas salah satu karya yang dihasilkan oleh dosen Politeknik di Malang, yaitu buku yang berjudul CNC CAD. Dari judulnya saja, buku ini tentu saja untuk teknik mesin. Nah, buku ini merupakan buku pertama yang ada di Politeknik di Malang, dan mungkin buku pertama di Indonesia yang betul-betul dihasilkan oleh dosen yang mengampu atau yang mengajar bidang tersebut. Nah, oleh sebab itu, CNC sebetulnya apa? Marilah kita ikuti sesi yang berikut dengan penyusun buku ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat ya, telah berhasil menerbitkan buku yang sangat bagus ini. Terima kasih Pak. Bentuknya luar biasa, seksi, maco juga. Semoga isinya juga maco ya Pak. Amin. Bapak, buku CNC CAD ini apa sebetulnya Bapak? Jadi di dalam buku ajar CNC CAD ini berisikan tentang tutorial bagaimana sih cara untuk membuat G-code atau pemrograman di CNC. Namanya juga CNC adalah Computer Numerical Controller. Jadi ada barisan-barisan dari program atau dari angka yang dijadikan gerakan. Jadi di buku ini itu berisikan tutorial untuk menghasilkan deretan angka atau program tersebut menggunakan bantuan software Mastercam. Oh, iya. Berarti CNC kepanjangannya apa Pak? Computer Numerical Controller. Kalau CAD itu Computer Aided Design, dan CAM-nya adalah Computer Aided Manufacturing. berarti dalam pembelajarannya menggunakan software ya Pak? Software, betul. Apakah softwarenya ada di engine mesin atau menggunakan semacam laptop Bapak? Oh, jadi untuk softwarenya kita gunakan yang di dalam buku ini adalah Mastercam, kebetulan Mastercam 2018, di mana sebenarnya program Mastercam ini harus diinstal di laptop. Untuk numerical controlnya kita bisa mengenerate atau memproduksi dari Mastercam tersebut untuk kemudian diaplikasikan ke komputernya si CNC atau ke program atau ke mesinnya yang 3 aksis tersebut dari mesin milling. Oke, menurut pengalaman Bapak, setelah benda kerja kalau di mesin ya, barang yang dipakai untuk praktek atau pembuatan, presisinya berapa persen Pak? Kalau untuk kepresisian itu tergantung dari proses pengerjaan juga. Jadi sama halnya kayak kita motong menggunakan gunting sama motong menggunakan cutter itu mungkin juga berbeda. Sama halnya di permesinan itu juga berbeda ketika kita gunakan yang otomatis dalam hal ini CNC atau yang manual dalam hal ini mungkin yang milling atau freeze manual. Jadi ketelitiannya itu bisa sampai 0,001 mm atau 10 mikron. Itu teliti dan presisi. Bapak, sebelum masuk ke buku ini, apa yang harus dimiliki oleh anak dalam hal keilmuan? Oh, untuk mahasiswa ya, untuk mempelajari buku ini sebenarnya untuk operasi softwarenya itu juga sudah ada dasarnya di sini, tapi alangkah lebih baiknya apabila mahasiswa itu sudah menempuh mata kuliah praktek mesin perkakas atau menggunakan mesin yang manual dulu, karena dasar-dasar keilmuannya itu ada di sana semua. Ya. Kita ini kan hanya menggunakan software dan software hanyalah sebuah tool. Iya. Mesin yang dipakai ini kategori baru atau lama ya? Untuk mesinnya sendiri itu 2007 kalau nggak salah. Mesin CNC-nya namanya Dali 1020 DA. Oh ya, masih cukup baru, masih kompatibel, masih relevan. Apa tantangan Bapak ketika menyusun buku ini? Sebenarnya tantangan atau kendalanya juga nggak terlalu banyak, karena kebetulan bidang CNC CAD itu juga bidang saya mulai dari D3. Waktu itu D3 berkecimpung di CNC CAD menghasilkan produk toolbox, kemudian di S1 saya eksplor lagi untuk membuat produk melalui metal forming, di S2 kemudian saya lakukan optimasi metal forming juga melalui mesin CNC dan pemrograman CAD-nya itu. Jadi mungkin kendalanya juga sangat ini.
Oke, dengan ini menarik sekali untuk membahas tentang ini. Saran Bapak bagi mahasiswa yang Bapak ajar setelah ada buku ini, apakah dijadikan referensi utama, main referen, atau sekedar ya jadi saja gimana Pak? Jadi kebetulan karena di Politeknik Bimbalan, khususnya di jurusan teknik mesin itu untuk pemrogramannya CNC CAD/CAM ini menggunakan Mastercam, mungkin ini bisa dijadikan rujukan utama, karena ya untuk softwarenya sendiri juga yang dijadikan acuan juga model yang cukup terbaru 2018, jadi juga masih relevan lah dengan mungkin pemrograman yang ada di lab komputer dan nanti yang akan diaplikasikan di mesin CNC tersebut. Berarti dapat dikatakan bahwa para mahasiswa selayaknya memiliki buku ini. Betul. Karena di sini lengkap ya Pak ya. Iya. Artinya untuk keperluan belajar CAD/CAM. Apakah dalam belajar di CAD/CAM juga ada level dasar, menengah, dan atas juga Pak? Nah, kebetulan ini di buku ini adalah untuk yang simple Mastercam Mill. Jadi ini adalah buku dasarnya. Oh, dasarnya. Jadi ini dasarnya, kemungkinan nanti juga insya Allah akan saya susun juga untuk yang advance dan intermediate-nya. Berarti kalau buku dasar ini wajib Bapak mahasiswa miliki. Harusnya. Karena kalau hanya googling saja bisa jadi tidak sesuai dengan keperluan yang ada. Betul. Begitu. Ya, berarti dengan demikian buku ini merupakan pekerjaan yang cukup bergengsi. Kenapa? Begitu banyaknya ranah atau domain keilmuan bidang CNC, CAM, dan CAM ini, tapi bagaimana bisa sesuai dengan kebutuhan mahasiswa setempat? Gitu. Kalau untuk kebutuhan mahasiswa setempat ya itu tadi mungkin ya karena di jurusan mesin itu menggunakan software yang sama dan juga di lab komputer juga menggunakan software yang sama, mahasiswa juga bisa menginstal softwarenya melalui master yang ada di lab komputer. Mereka juga bisa belajar dasar-dasarnya dari buku ajar CNC CAD/CAM ini, karena dasar-dasar pengoperasian untuk softwarenya, pemilihan alatnya, kemudian untuk encoding, untuk mengeluarkan G-code dan angka-angka pemrogramannya itu sudah ada di buku ini. Baik Pak, monggo bilang sama mahasiswa Bapak, barangkali ada apa hal yang perlu diungkapkan untuk mahasiswanya tentang buku ini. Silakan Bapak. Jadi untuk buku ajar CNC CAD/CAM ini harapan saya mahasiswa bisa memiliki, karena ini merupakan dasar untuk pemrograman CNC maupun CNC CAD/CAM di mata kuliah yang nanti akan Anda tempuh atau yang telah Anda tempuh, dan ini juga bisa menjadi referensi yang basic atau yang utama juga untuk menjalankan software-software yang ada atau yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu pengajar CNC CAD/CAM. Terima kasih. Oke. Ya, demikian dialog singkat dengan penyusun buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi Politeknik Malang seharusnya dan untuk para pengguna lain ya umumnya. Nah, pemirsa, dengan adanya buku ini merupakan suatu lompatan besar dalam dunia akademik. Mengapa demikian? Karena menyusun buku ini tidak sembarang menyusun, tetapi berdasarkan need analisis, kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa berdasarkan pada situation yang pertama. Yang kedua, keperluan industri yang saat ini menggunakan CAD/CAM semuanya. Yang ketiga, kebutuhan dan ketersediaan materi untuk mempraktekkan materi ini di tingkat akademik. Yang ketiga, setelah mengetahui prakteknya, apakah ini masih bisa kompatibel dengan kebutuhan industri. Jangan-jangan setelah belajar di kampus, di industri ternyata lebih maju. Ternyata dengan adanya buku ini akan menjawab semua keperluan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan kaitannya bagaimana pengembangan mata kuliah ini dikembangkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam